Kisah Para Rasul pasal 9. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Ayub pasal 16. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripada aku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangangkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tenggukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang.
kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang. Dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Ayub pasal 17. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ayub pasal 18. Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmu kah, bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bagaimanapun juga, terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring. Dan di atas tutup lubang ia berjalan, tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.